Iya dulur-dulur dan tentunya di zaman sekarang ini, kalau kita punya ide, kita punya hobi Pak itu kan, itu bisa dikembangkan menjadi sesuatu peluang yang bisa menghasilkan cuan-cuan halal Pak itu namanya CBC ya, terutama untuk giat usaha di bidang UMKM ini memang mencakup banyak hal ya, dari, jasa dan juga apalagi tuh, pelayanan-pelayanan lain termasuk juga makanan. Karena makanan ini juga, salah satu potensi yang paling besar ya yang kita jenguk saat ini, kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun kalau ngomongin soal makanan pasti akan seneng galau kayak itu namanya CBC ya. Makanan juga terdapat banyak jenis, dari makanan berat, cemilan, ataupun juga minuman kayak itu namanya CBC ya. Ngomongin soal cemilan, ini kalau kita main sosial media banyak nian seliweran mengenai cemilan yang, tentu dapat merewangi kita saat aktivitasan ataupun juga saat kita lagi, apa tuh, makan nasi atau makan mie, tapi pengen tetap ada pendampingnya kayak itu namanya CBC ya. Ini kayaknya, ngepas nian dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang untuk daerah UMKM lokal kita, edisi awal pekan Senin tanggal 20 April 2026. Kita bakal bersama dengan ada Bice Eka Putri yang merupakan owner kue keju spiral kayak itu namanya CBC ya. Kita ngomongin tentang kisah perjalanan mendirikan bisnis usaha kue keju spiral bersama CEK-nya pasti ya. Oke, dan sebelumnya kami sapa dulu selamat siang untuk Mas Bice juga yang lagi monitor di 88,4 FM ataupun juga yang lagi monitor di aplikasi RRI Digital atau juga di channel YouTube RRI Palembang tapi itu R-nya kecil kayak itu namanya CBC ya. Silakan disaksikan di situ karena kita kaget bakal ngenjo apa tuh sedikit sepilan mengenai produknya. Oke, langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Terima Aha, kasih Kak iya. Ilham. Ini kayaknya kali pertama ya datang ke Perompak tuh. Iya. Ini perdana jadi ceritanya ya. Oke Mhm. baik. Ini kita bakal kenalan dulu sama Cek Eka Putri yang merupakan owner dari kue keju spiral ya. Kesibukannya saat ini apa nih selain di bisnis ini? Yang pasti jadi ibu rumah tangga yang baik. Ah, yang penyayang juga keluarganya dah ya. Aha. Ya, tambah lagi sekarang kan udah ada jadi pendamping produk Ah, halal. itu. Jadi makin tambah kesibukannya di situ Masya ya. Allah. Oke, sudah sibuk sebagai seorang ibu, Mhm. sebagai seorang istri juga, mengolah keluarga juga pasti ini hal yang apa ya, terkadang memang Cak Uji Ebok kita tuh gawean ndak selesai-selesai Iya, sehingga di udah rumah nih ya. sudah ujinya tuh. Ndak sudah lagi, tapi Cak Eka kepikiran untuk menambah kegiatan nih dengan Mhm. mengolah usaha kue keju spiral. Untuk awalnya kepikiran menambah kegiatan ini kenapa tuh alasannya? Awalnya muncul keju spiral ini, Aha. sebelumnya kan ini sebenarnya usaha ibu. Oh, Nah, awalnya. ya Mhm. usaha ibu. Nah, ibu kan usaha itu di luar kota, Daerah mana di tuh? Riau, Oh, jauh ya? Pekanbaru. Nah, Heeh. jadi aku dulu pernah bawa makanan ini ke teman-teman yang lain. Mhm. Nah, ternyata mereka suka. Ya sudah, habis Mmm, itu aku coba pesen, ternyata kan enak. pengiriman dari Riau itu Heeh. lumayan jauh ya Kak Oh, ya. iya Terus panjang tuh. beresiko kan, Mhm. takutnya dia Jadi gampang rapuh, pecah gitu heeh. kan. Jadi akhirnya kita coba. Nah, terakhir Mhm. ujung-ujungnya Bu minta resepnya dong. Oh, Iya. akhirnya ya. Akhirnya Untung jadi ini mak dewe tadi dinjok lah ya. iya, mak dewek tadi kan. Heeh. Nah, jadi akhirnya ibu kasih resep, kita Oke. beli alat, sudah kita usahakan, alhamdulillah Mhm. sampai sekarang jadi berkembang. Nah, sekarang ibunya macam mana kabarnya tuh? Sudah tetap jalan usahanya? Tetap, tapi Tetap di jalan Riau tuh? di Riau. Wah, dan, akhirnya bisa bikin kue ini kayak mana tuh, Mbak Eka? Belajarnya kayak apa tuh pada saat itu? Yang pasti lewat video call ya. Nggak mungkin Zaman ibu sudah turun canggih ke, ya? Aha. nggak mungkin ibu turun ke Palembang kan, Mhm. jauh karena usaha juga di situ kan. Mhm. Jadi akhirnya kita lihat teleponan, video call, terus tunjukin cara bumbu, Aha. apa namanya, Bahan-bahannya, bahan-bahan, heeh. bahan-bahan semua, terus dengan cetakan olahan, Oh, udah ada akhirnya. cetakannya juga nih ya? Iya, ada cetakannya Mhm. Kak. Jadi dari spiralnya, dari bentuk Mhm. makaroninya itu ada cetakannya. Oke, nah kalau kita ke Ibu dulu. Ibu, menekuni pembuatan kue keju spiral ini sejak tahun berapa tuh kalau kita ingat? Sudah lama Kak, dari aku gadis. Wah, Sekarang udah udah lama punya anak nian ya? gadis kan. Wah, jadi sudah memang, tangannya tuh pokoknya apa yang dipegang Iya, pasti enak kayak itu iya kan? resep ibu lah pokoknya. Oh, tidak ada tandingannya Nah, pokoknya ya. iya nih anu. Dan kalau dari CK untuk, menjalankan bisnis ini sudah tahun berapa?
Aku mulai bisnis ini usia anakku SD ya, sekarang udah Aha, SMA berarti SD ke SMA. SMA kelas berapa tuh? kelas satu. SD-nya kelas? Kelas D ya kelas Ini kita sekitaran. belajar matematika kita ya. Iya, ngitung mundur dulu mama agak Kelas gimana. satu, Iya, SD-nya kelas SD-nya 6. lebih kurang ya kelas 6 apa kelas 5 ya. Oke, jadi taruh kalau kurang lebih 4 menuju ke 5 tahun kali ya. Iya. Aha, jadi memang ini sudah lumayan cukup panjang perjalanannya di situ. Dan kenapa biasanya kalau nama usaha itu kan kayak ada nama anak atau nama pribadi, tapi ini menggunakan nama dari menunya dewe, kue keju spiral yang dipakai untuk usahanya. Kenapa tuh? Ya, karena bentuknya cantik, Mhm, lucu gitu kan, spiral. Jadi mhm. kata-kata itu kayaknya kan mendekati viral ya. Heeh, Nah, jadi biar rame, jadi buatlah itu spiral. Tapi tetap nama tokonya ada. ada nama tokonya. Mm-mm. Kalau nama tokonya apa? Keju Mama Syah. Keju Mama Syah. Oke. Mm-mm. Dan mengenai varian, ini ada berapa jenis rasa nih kalau buat kue keju spiral ini? Kalau varian itu ada 3 rasa, yang Mhm, original keju, sama ya. rasa ubi ungu, sama Mhm. rasa kentang, Oke. Kue apa? Kentang, ubi ungu, sama original keju. original keju. Masing-masing Mm-mm. punya keunggulan di sini ya. Iya, Yang pasti. paling best seller, paling banyak penggemarnya tuh yang mana tuh? Keju spiral, original keju. Oh, kenapa tuh? Karena kejunya Karena terasanya. kejunya kerasenian. Itu. Terutama keju kan memang segala kalangan hampir Iya, ya seneng semua ya. anak-anak semua suka lah keju. Heeh. Anak-anak dewasa kalau sudah keju itu pasti akan sudah kebayang tuh rasanya kayak apa. Tapi kalau dibuat atau diolah menjadi kue keju spiral ini akan lebih kemana kejunya tadi tuh? Punya tekstur kayak apa? Atau ada khasnya kayak apa itu? Yang pasti khasnya itu rasanya asin gurih. Mhm. Cuman kejunya pasti sangat berasa Aha, itu sih itu. di dalam rasa itu. Hmm. Dan juga di awal memang menu inilah yang pertama kali. Ya, pertama kali aku buat kalau kalau untuk original keju ini aku buat dari mulai anakku SD. Mhm. Nah, kalau yang varian ubi ungu sama kentang tuh kayak baru tahun ini deh aku baru. Oh, baru tahun ini. Iya, Jadi menemukan untuk menu yang rasa pakai baru. ubi Iya. dari ibu juga resepnya. Awalnya dari ibu tuh Ah, udah ngasih tahu caranya, cuman aku mikir, ya, udah nanti dulu kita fokus ke keju keju spiralnya dulu. dulu. Ah. Tapi setelah dicoba ternyata tetap ada penggemarnya juga di sini ya. Ada, Aha, karena dia kalau yang ubi ungu tuh kan kesannya kayak rasa taro ya katanya aha. gitu. Tapi sebenarnya bukan ke taro kan, lebih ke Iya, ubinya ya. ubi ya, padahal ubi, tidak tahu. Aha. Jadi ngomongnya kayak ada rasa itu ya taro. Itu. Tapi kalau buat apa namanya itu bentuknya berbeda ya kalau kita lihat Mancu Bica yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita. Ini kalau yang keju agak keriting ya, Ya, spiral spiral tadi. itu tadi. Tapi kalau buat yang ubi ini dia cenderung kayak apa nih? Makaroni. Makaroni, Tapi dia bener. panjang, makaroni pendek Pendek. kan. Mm. Aha. Kenapa tuh ada perbedaan bentuk ini? Apa ya, biar ada Variasi. perbedaan lah. Jadi yang Aha. original yang spiral, yang Mhm. ada rasa lain kita buatnya makaroni. Yang kentang juga bentuknya makaroni. Oke, yang kentang juga bentuknya makaroni juga ya. Cuma beda warna kan. Aha. Yang di belakang itu ya, bukan? Kebetulan Oh kentang nggak kebetulan bawa. habis ini banyak yang Habis. beli tadi malam ya. Soalnya kentang itu enaknya dicocol pakai Wah, saus. ini kalau direkomendasikan buat pendengar kita cocoknya dipadu padankan dengan apa nih cemilan ini? Dia kan makan dengan saus sambal. Aha. Nah, terus kalau misalnya yang berkuah itu Mhm. cocok juga karena dia ada rasa asin Oh gurih. iya yang kejunya tadi Iya. ya. Aha, jadi kayak kita makan nasi tuh, Ya, makan yang berkuah lah, bisa yang berkuah. ditaburi gitu, Mbak. Makan Mie, mie bakso, apa gitu. Taiwan, apalagi di Palembang kan banyak tuh makanan yang berkuah kan. Iya, Jadi itu salah satunya. Tapi kalau buat nasi juga enak juga ya, enak. karena asin kan. Iya, Nasi taburin kalau ketemu asin. diaduk-adukin nasi, nah Nah, jadilah nasi keju. jadi cauji kita tuh bisa dijadikan lalap juga ya. Iya bisa. Oke, nah kalau buat yang ubi ini tadi kayaknya sambil nonton TV, Ya, sambil cemilan ada kita nonton tamu, santai lah. ada tamu yang datang pun ini kayaknya cocok juga untuk isi toples ya. Iya, cantik warnanya. Cantik warnanya Mancu Beca karena ungu. Nah, yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita juga, ini kita lagi bawa juga ya dari CEK-nya ada apa nih beratnya kayaknya berbeda-beda nih. Iya, Boleh kalau dong diangkat dikit. nah Yang kan ini dulu itu nih. ya. Kalau untuk yang ini beratnya 500 gram. Setengah kilo ya. Iya, setengah kilo. Yang Mhm. ini, yang kecil ini 250 gram. Seperempat itu, seperempatnya Be sudah banyak nih itu. Iya, karena dia lumayan berat. Enteng. Ya. Agak berat.
Kalau Justru dipegang berat ya tuh? ini agak berat. Makanya kalau dilihatnya kayak Hmm. kecil kan, cuma Aha. dia 1/2 kilo Oh karena dia dia padat. padat. Karena kan Hmm. campurannya nggak ada yang lain selain keju, telur, tepung. Wah itu, dan itu juga premium juga ya, Iya, bahan-bahan itu tadi. bahannya Dan pasti premium. kalau buat apa namanya itu proses pembuatannya kayak apa nih? Cukup memakan waktu enggak ini Cek Eka kalau Hmm, dibagikan pengalamannya kayak itu? iya iya. Kalau untuk prosesnya Eh, tuh lumayan lah ya, karena pembentukan awal untuk spiral itu dia kan butuh olahannya. Awalnya tuh dia kayak butiran. Jadi oh, kayak serbuk tepung itu sendiri. mhm, Karena tepung, telur, keju, padunya ya ada rasa asinnya, ada dibantu garam juga ya untuk mhm. untuk rasa kan ya. Gurihnya tadi ya? Jadi Mhm, kejunya tetap dari rasa gurihnya tetap dari keju. mhm. Itu dia kayak butiran tepung. Jadi kalau udah Hmm. masuk di alat itu dia udah kayak padat. Nah, olahan padat itu kayaknya butuh waktu agak Oh iya iya di ini ya, supaya dia menggunakan padat. manual tuh. Mm-mm. Oke. Itu kayak butuh lumayan lah Mhm. waktunya. Tapi kalau buat yang kayak makaroni ini, Nah, itu lebih mudah karena mhm, dia kan cetakannya bulat. Nah, mhm, dari bulat itu dia gampang keluarnya itu tinggal lurusnya tinggal potong aja gitu. mhm. Yang agak rumit itu yang spiral. Yang spiral itu tadi ya. Iya. Dan yang menggunakan cetakan dua-duanya juga Dua-duanya pakai pakai cetakan. cetakan gitu kan. Dan kalau buat pemesanan mungkin apakah ini memang sistem PO atau ready di setiap hari mungkin ada waktu khusus. Yang pastinya PO. Cuman Aha. yang sering aku buka tuh biasanya pada saat Lebaran. Oh lebaran yang paling kenceng ya di situ ya. Iya, karena kan Aha. Isi aku gelo. bener. Ini kan sengaja dibuat Lebaran, Heeh. tidak dibuat tiap hari biar Mhm. orang ngerasanya oh Lebaran nih, ini cari nih, Mhm. butuh nih. Nah, kayak gitulah intinya kalau sengaja dibuat untuk Lebaran. Oke, ngomongin soal lebaran yang baru kita lewati tadi bagaimana tuh? Oh, Untuk masya Allah. omsetnya kayaknya lebih berlipat-lipat ya itu Iya, ya. masya Allah lah untuk tahun ini. Ah, Alhamdulillah rezeki yang wah, luar biasa luar Allah biasa kasih ya. ya. Habis berapa kilo lah kalau kita kepo? Habis 50 Wah, kilo. luar biasa Manca Becek ya. Itu bisa Setahun. dibayangkan cak mana bikinnya itu. Nah, bener. Biasa kalau di momen-momen spesial kayak itu kayak lebaran ataupun juga momen lainnya ada tim yang ikut membantu juga di Ya, situ. tim di rumah itulah suami, anak, Oh, mereka yang dilibatkan. jadi keluarga yang diberdayakan di situ ya. Iya. Kenapa tuh belum kepikiran? Kayaknya nih pesanan sudah mulai banyak. Kenapa tidak membuka apa tuh peluang untuk mencari karyawan kayak kayak gitu? Pengen punya karyawan Aha, tuh ya Kak ya, cuman apa ya, ada ini kan pertimbangan ada juga ya, momen. iya, ya pasti ini kan ada resep rahasia Oh iya keluarga. benar 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 benar. Nah, jadi kita utamakan yang keluarga dulu. Dan tidak menutup kemungkinan juga ya kalau memang KG Iya. harus menggunakan tim tambahan, Mm-mm. kayaknya CK tetap memegang resepnya KG di situ. Iya nih. Aha. Oke baik. Dan kalau buat penjualan saat ini bagaimana tuh? Sistem online atau juga ada offline saat ini sudah ada di kue spiral ini? Untuk saat ini sih masih offline. Mhm, Tahun lalu pernah coba online, kita pernah jual sampai ke Muara Enim, mhm. terus ke Prabu. Cuman kita mesti packagingnya tuh harus benar-benar yang tidak mudah pecah gitu. Oh, Jadi pakai apa? Bubble toples itu ya, bukan? bubble wrap apa namanya untuk yang Oh iya iya iya, makanan biar tidak mudah pecah. yang kayak balon-balon itu ya. Kayak Aha. balon-balon gitu. Mhm, Cuman kan kadang nyampe sana juga tetap dia kan karena dia rapuh, karena mhm. dia terlalu ini takutnya tetap ada yang pecah-pecah tuh tetap ada. Jadi Jadi sayang. resikonya kayaknya lebih besar ya kalau Iya, untuk untuk online. packagingnya ini tadi ya. Iya. Aha. Dan sudah dicoba online itu akhirnya memutuskan stop dulu. Kenapa tuh selain yang itu tadi? Ya karena kan yang konsumen tadi ngomong nah Mbak pecah ya sudah. Jadi akhirnya Aha. sudah daripada kita ngambil risiko nanti Resiko. panjang sih sudah nanti aja deh untuk online gitu. Dan saat ini untuk pemasarannya bagaimana nih untuk offline? Ke teman-teman terdekat dulu atau Awalnya dari teman terdekat. ini Nah, udah nanti nyebar ya? akhirnya dari teman terdekat ya dari sampaian mulut ke Aha. mulut, mulut ke mulut akhirnya Nah itu. panjang. Karena mereka sudah nyoba akhirnya rasa yang akan menentukan kan. Iya, tapi Untuk menjaga rasa itu biasanya CK bagaimana? karena kan dia sudah ada resepnya, udah ada Aha, takarannya, jadi insya Allah untuk rasa itu tidak pernah berubah. tetap konsisten ya. Kan Mm-mm. biasanya kita tuh Karena kalau sudah, ditimbang. oh ditimbang. Jadi Mm-mm. takarannya tuh benar-benar sudah pas nih di situ. Iya, Dan pemilihan bahan kayak apa tuh biasanya untuk bahannya pembuatan ini? premium, kan dia Mhm. menggunakan tepung tapioka yang apa? Kita nggak usah nyebut merek, Enggak, pokoknya yang premium ya. yang premium itu Nah kan kalau yang udah tahu pempek kan galau biasa ya. udah tahu ya. Nah kita pakainya yang Oh premium. itu ya.
Dan pemilihan keju juga kayaknya udah I- pacak keju yang basin-basin juga kan? iya nih yang harus yang kualitas gold lah, yang Mhm. premium lah Kak. Oke. Dan ini walaupun renyah tapi lembut atau mudah hancur di mulut juga tuh? Cak man ya pokoknya sekali gigit tuh Ah, udah. jadi Jadi untuk yang udah ompong berasa kayaknya masih aman lah ya. sih aman. Agak pikir keras, dah ini Enggak. karena keju apalagi ini bentuknya tipis kan, Iya, walaupun berbentuk spiral ataupun juga kayak makaroni tadi Bice, untuk segala usia kayaknya aman untuk dikonsumsi nih ya, aman. terutama Kriuknya untuk berasa. kriuknya itu tadi. Dan biasanya kalau Mbak Eka untuk promosinya bagaimana tuh, posting di mana? Ada di Instagram. Aha. Instagram kita promosiin Apa tuh namanya? keju Mama Sya. Keju Mama Sya. Jadi silakan Bice yang pengen kepo, pengen tahu mengenai itu tadi produk yang ada di Keju Mama Sya, silakan ke IG-nya ya. Iya, Dan pemesanan juga bisa melalui Instagram di situ. bisa. Oke. Dan kenapa nih melihat kesibukan saat ini yang awalnya sibuk sebagai ibu, ngurus rumah juga, suami juga, akhirnya sebagai seorang pebisnis juga saat ini, menurut pandangan CEK apa ya? Walaupun kita sebagai ibu rumah tangga, tapi tidak menutup keinginan kita tetap ada Punya kegiatan usaha. nyari cuan kan kayak itu kan. Iya benar. Sebenarnya kan karena kebetulan kan anak cuma satu. Aha. Nah jadi kalau misalnya anaknya udah besar ya mau nggak mau kan ada kegiatan biar tidak jenuh. Mhm. Akhirnya makanya kita buatlah usaha ini. Kan dia tidak memakan waktu terlalu lama kan, terus kerjanya bisa Fleksibel ya. ah, Karena sistem PO tadi ya. iya Aha. SMPO. Jadi kan kita nggak mesti produksi setiap hari. Mhm. Terus kalau misalnya ada yang pesan hari ini pun kita bisa langsung kirim. Ini memakan waktu mungkin dalam satu pesanan hamin berapa tuh? Kalau misalnya dia banyak mungkin butuh 1 hari lah. Mhm. Tapi kalau untuk hari ini dia cuma butuhnya sekilo 2 kilo, oke. 1 hari ini bisa kita Jadi langsung kirim. prosesnya tidak terlalu lama karena memang di rumah mungkin sudah standby bahan bakunya juga ya. Iya, bahan baku pasti standby. Mengingat bahan bakunya mungkin beberapa yang tidak gampang rusak kecuali telur tadi kan. Iya, kalau telur kan kita bisa langsung cari di Iya. warung Kak. Kecuali telur nago dah ya. Nah itu saru gitu Agak nyari. susah gitu ngejakannya itu. Iya. Oke. Dan kalau melihat kue keju spiral untuk di Palembang udah ada kompetitor belum? Kayaknya belum. Belum ya. Iya, Jadi lagi masih cari aman lah. nih. Siapa tahu balik ini kaget tiba-tiba ada lagi nih. Bagaimana nih CK kalau kedepannya tiba-tiba ada yang menyamakan kayak itu, walaupun beda varian kayak gitu. Tapi tetap pasti rasa itu berbeda. Rasa itu tidak akan bisa bohong ya. Iya benar. Karena walaupun misalnya ada yang mirip, mungkin mirip ada ya, cuman untuk rasa dia pasti berbeda. Nah itu istilah kata tuh sama tapi tak serupa kayak itu kan. Iya, Walaupun bentuknya sama, rasa itu tadi yang membedakan. iya, karena rasanya itulah yang tidak pernah lupa. Nah itu Bice. Kalau untuk target pasar, CK menentukan untuk produk di apa tadi nama usaha nih? Keju Mama Sya, Kue keju Mama Sya ini keju lebih kemana spiral. kalangannya tuh? Kayaknya umum bisa deh Mbak. Umum ya. Jadi kalangan apapun bisa. Iya. Karena harganya memang terjangkau di sini. Iya. Untuk yang pengen tahu lebih detail mengenai harganya silakan ke Instagram. Iya, Instagram keju Mama Sya. Lagi kita bakal jawab di situ ya. Oke. Dan selain itu juga mengenai pengaturan waktu nih. Siapa tahu kan pendengar kita, terutama untuk yang ibu rumah tangga, pengen belajar usaha tapi takut kaget waktunya. Cak mano ya ngaturnya kayak itu kan. Dari CK yang sudah menjalani kayak apa nih pengalamannya untuk mengenai manajemen waktu, mungkin lebih ke situ. Kalau untuk waktu, kalau misalnya setelah aktivitas nyiapin sarapan, suami, anak udah berangkat sekolah kan kita tinggal, karena kebetulan anak satu ya Kak ya, jadi karena tinggal sendiri di rumah daripada kita diem, akhirnya ya udah kita buat usaha ini udah kita jalan. Sudah kalau untuk waktu ya selesai masak, kurasa itu bisa kita kerjakan. Nah itu. Gitu. Jadi kebetulan BCK memang masih anaknya satu. Untuk yang anaknya ada 3, 4 juga pacak juga ya sebenarnya ya. Bisa, sebenarnya bisa balik lagi tuh niat dan kemauan sih, Keinginan tadi yang akan menentukan. Jadi BCK ya pengaturan waktunya, apalagi nih sistem PO kan. Iya, Jadi kita tuh PO. bisa memprediksi nih. Kayaknya hari ini kita bakal sibuk
Ya mungkin anak-anaknya, kita titipkan dulu ke neneknya atau Iya, kakeknya gitu kan. tapi kayaknya kalau ada anak-anak pun kita Heeh. menggawekan itu juga kayaknya nggak Oh terganggu itu, sih, Kak, mhm. karena tidak terlalu resiko juga di Iya situ kan. iya, Mengingat mhm. ini, manual juga kita Iya masih pakai manual, karena tangan. kan masih homemade kan, Nah itu Mas Bice. Ini prosesnya apa, digoreng digorengnya ya? digoreng. Aha. Jadi renyahnya itu tadi dapatnya Mas Bice ya. Oke baik. Dan sebelum nanti kita lanjutkan kembali, obrolan kita bersama dengan Cek Eka ya. Untuk Mas Bice jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM. KG
Oke baik dulur-dulur, ini kita masih bersama dengan BC Putri Okta, Eka Putri aja dah kata Oktanya ya. Ganti nama nih lah juga Iya, G. motong kambing lagi. Ini merupakan owner dari kue keju Spiral, di mana tadi juga sudah banyak obrolan yang kita sampaikan dan kita lanjutkan kembali untuk usaha ini. Kalau kita flashback lagi dari awal perjalanannya Mbak Eka ya, balik modalnya tuh lama gak sih? Ida, Tidak ya. Nah itu balik mau modalnya cerita. langsung kayaknya. Jadi itulah tadi nikmatnya usaha tuh Cek ya. Ketika Mm-mm. modal sudah balik itu kita merasa kayak tinggal nyari untung gitu kan. Iya Nian. Tapi kalau sejauh ini respon kawan-kawan ataupun juga pelanggan mengenai kue keju spiral ini dari tahun ke tahun kayak apa tuh? Kayaknya nggak ada yang berubah, rasa tetap sama. Aha. Kayak ada yang mungkin Mbak Eka coba ditambah varian baru lagi kayak gitu ada tak? Kayaknya belum ada. Belum. Karena masih banyak berminatnya yang Yang ini. spiral inilah. Aha. Dan ini kalau saat ini kan memang penjualannya langsung ya, Iya, tidak lewat langsung. online. Mm-mm. Tapi kenapa tuh? Selain alasan tadi melihat begitu sangat luar biasanya digitalisasi kan, Mm-mm. semua uang sudah pakai sosmed dan juga sosmed ini sudah menjadi jembatan untuk kita promosi kan. Benar. Beda kalau zaman dulu kita pengen promosi itu pasti waduh luar biasa nih dari modal untuk bayar iklannya segala macam. Benar. Akankah mungkin ke depan nanti akan merubah mindsetnya CK untuk kembali ke online? Pasti, Pasti ya. pasti itu. Palingan kemasannya kita rubah kayak botol, apa? Hmm. Toples Oh ya, iya iya iya. toples. Nah, paling bantu menggunakan toples untuk pengiriman keluar Supaya kota. lebih aman itu tadi kan. Yes. Dan biasa kalau komunikasi dengan ibu yang ngajar ke resep ya, nan jauh di Mm-mm. sana di Riau. Jadi bagaimana nih beliau memantaunya kayak itu? Ya kayak ibu-ibu kita biasa lah ya. Oh, anak aku udah bisa berkembang ya, bawa resep Ah, emak, gitu lah bahasanya tuh kan ya. itu. Tapi kita yakin juga ibunya lagi monitor juga nih kayaknya lagi nonton Iya, kita. lagi nunggu dia. Halo Bu, mudah-mudahan sehat selalu Bu ya di situ ya. Alhamdulillah, Aha. masya Allah. Dan ngomongin soal ibu di sana usahanya usaha apa Bu ya di situ? Karena ibu kan sudah lanjut Aha. usia ya, sudah usia, udah termasuk inilah. Tapi masih semangatnya itu tadi ya. Masih, Hmm. masih jiwa mudanya masih ada. Ah, itu tadi yang luar biasa di Iya, situ. jadi tetap masih usaha inilah, masih usaha kue. Tetap di bidang makanan juga di situ Iya, kan. Oke, tadi di awal Mbak Eka juga mengatakan bahwa melibatkan suami, anak-anak. iya. Mereka kayak apa sih perannya di sini untuk pada saat ada proses pembuatan? Happy pastinya kan, Aha, soalnya kan kerjanya cuma duduk, aha, cuman apa, giling pakai alat, cuman duduk udah. Yang aha, repotnya kita yang goreng berdiri, pindahin toples, pindahin ke wadah. Nah itu aha. yang agak, Tapi serunya di situlah ya. iya, Ketika kerjasama. Bomong tercinta juga ikut repot dengan usaha yang kita giati saat ini kan. Iya. Dan selain itu untuk pembuatan logo, tadi kita lihat juga di kemasannya Manca yang saat ini ada di hadapan Mbak Eka. Untuk logonya ini idenya siapa nih? Ide mama lah, ide saya maksudnya. Oh itu. Karena kan pakai nama anak, Mhm, jadi melibatkan nama Syah. Jadi mhm, biasanya anakku kan namanya Sakila. mhm, Jadi teman-temannya semua pada panggil Syah. Ya mhm. udah, kenapa tidak aku pakai nama toko, nama keju Mama Syah. Oke, jadi lebih simpel juga ngingatnya Iya, ya. Kejusa. keju Jadi kita Syah. udah tahu kan. Dan kalau untuk daya tahan kue keju ini berapa lama nih di suhu ruangan? Setahun dia Oh, tahan. 1 tahun ya. Iya, Tapi karena dia kan kering. dengan catatan toplesnya tertutup rapat kayak itu. Ya pasti iya tutup Mhm. rapat. Karena kan kalau misal toplesnya ada Lempem ini kan. lempem. Mhm. Oh Lebih jadi bagusnya lumayan lama. disimpan kulkas, dia lebih renyah lagi. Kan misalnya doyan muda lempem sama Mhm. kayak kemplang kak kerupuk kan, Oh kita taruh kulkas itu. dia ini lagi. Karena teksturnya renyah itu tadi Iya. kan. Rentan dengan kalau tempat penyimpanannya itu Ya masih tidak dia rapat ya. kedap udara kan. Sama kayak Oke. kemplang lah. Mhm. Dan untuk inovasi di perjalanan tahun kelima ini apakah sudah banyak yang dilakukan juga nih, Mbak Eka? Ya paling nambah varian ini baru kak tahun ini. Kalau untuk yang ubi nih tahun ini ya baru Iya baru jalan. jalan tahun ini. Ubi Oke. sama kentang tuh baru tahun ini. Packaging dari awal pun memang masih kayak ini. eh Iya dari awal. Aha. Karena lebih simpel juga ya. Dan pemilihan kantongnya tuh atau
apa wadahnya itu yang bening ya supaya itu tadi orang langsung kelihatan. melihatkan bagaimana apa produknya kayak itu. Oke, baik. Dan selain itu juga ini nih kalau komplain mungkin ada gak sih pengalamannya sejauh ini selama perjalanan CEK menjalankan bisnis ini? Alhamdulillah sih untuk komplain belum ada. Dan jangan sampai ya. Ya, cuman yang minta itu adalah bonusnya, Ceng. Ah, Ah, itu palingan ini kan. nih mana minta bonusnya cepet dah ya. Oke. Dilebihin lebih banyak gitu kan. Heeh. Lebih ke situ. Dan kalaupun memang ada dari saran ataupun juga dari pandangan Mbak Eka, bagaimana sih menghadapi komplain kita sebagai owner Bener. supaya pelanggan tetap loyal terhadap kita? Yang pasti kalau kritik saran dari kita ngomongin netizen ya, netizen ya bahasa Gen Z kan. Nah kalau dari itu kan kita tampung, kita terima itu kan untuk yang terbaik buat kita. Gitu. Itu terima masukan itu harus kita terima. Oke, jadi kita tetap memandang itu sebagai sisi positif ya. Iya, kan untuk menambah kita jauh terbang lebih luas lagi lah. Nah, itu bisa jadi jangan terburu bawa emosi Iya, kayak gitu kan. bener. Karena dengan ada komplain itu tadi kita akan lebih belajar. Iya. Oh, ternyata ini salah tuh. Ternyata pelanggan lebih seneng yang kayak ini. Akhirnya kedepannya kita bisa menjadikan itu pertimbangan supaya usaha kita akan tetap eksis kan Iya, kayak itu bisa kan. jadi motivasi buat kita lah. Nah, itu tadi. Tapi kalau buat bahan baku ini kayaknya gampang didapat juga ya, di pasar juga banyak. Banyak di toko bahan-bahan kue banyak. Kecuali di bahan bangunan susah nyarinya. Adanya paku. Susah nyarinya di situ. Oke, dan alur produksinya bagaimana nih Ceka? Walaupun kita tidak menyebutkan resep secara gamblang ya, mungkin prosesnya dari pengadonan dulu kayak gitu kan. Yang pasti kan dari bahan-bahan bakunya tadi kita timbang. Oke. Karena kalau nggak dengan timbang itu kita nanti takut merubah rasa. Oh, pengaruhnya di kualitas. situ. Iya, pengaruh. Terus dari kerenyahannya juga pengaruh. Jadi itu semua ditimbang dari tepungnya ditimbang, telur ya kalau telur paling kita hitungan butir ya. Terus dari kayak kejunya juga ditimbang. Karena resepnya cuma itu aja. Oh itu. Dan ini kan walaupun usahanya usaha CEK dewek kan. Iya. Mengenai pembukaan penting gak sih untuk kayak rapi kayak gitu? Itu sangat penting. Kenapa tuh alasannya? Karena kan kita jadi tahu per bulan, per tahun atau per pesanan itu kita tahu catatan kita ini yang keluar sekian modalnya kita terima sekian. Jadi kita udah lihat untungnya langsung ya. Ya, itulah Kak kira-kira. Jadi kalau ketika ada menemukan kok ini minus kayak itu kan. Ini kemana ya duitnya tadi ya? Nggak taunya beli jilbab kan kemarin. Shopping jilbab. Balik ke jilbab langsung ya. Jadi kalau ada pembukaan itu lebih enak ya? Iya, lebih terpantau sih lebih. Jadi tahu lah duitnya tuh kemana tadi tuh kan. Dan selain itu untuk membangun brand ini supaya lebih diingat oleh pelanggan, Ceka kayak sudah ada cara sih atau triknya kayak itu? Yang pasti sih kalau misalnya intinya gini, kalau misalnya titip sama kawan-kawan, teman-teman semua gitu kan, mereka suruh buat story tag ke IG Mama Syah. Nah, itu. paling tidak kan itu bisa terbantu kan untuk kelanjutan gimana rasa kualitas, sebutkanlah semua yang mereka rasakan di situ itu juga. Oke. Terbantu. Nah, ini untuk membangun trust. Trust itu artinya kepercayaan konsumen terhadap yang kita jual. Tentu berkaitan dengan legalitas kayak itu kan. Tapi kalau di usaha atau produk yang ada di Mamasa ini bagaimana tuh? Alhamdulillah sih ini sertifikat sudah ada, izin itu. usaha sudah ada. Jadi Manca Becek sudah aman ya, insya Allah. Iya, insya Allah aman. Dan juga dari pengolahannya juga walaupun ini homemade, tapi tetap kita mengedepankan higienis. Iya, tetap harus. Bahan baku pilihan juga. Iya. Karena itu tadi berkaitan mengenai rasa itu tadi kan. Oke. Dan kalau penjualan offline artinya jual langsung ya. Tapi bukan toko kayak itu. Bukan, jadi masih rumahan. Jadi perlu dipahami juga kayak teman CBC ya. Untuk offline itu artinya menjual langsung kayak itu kan. Bukan artinya Sesuai kita pesanan. punya toko langsung kayak itu. Ke depan mungkin ada gak sih kepikiran kayaknya bakal ada toko offline-nya kayak gitu. Pengen. Karena cita-citanya tuh pengennya kan kalau kita misal kita buka toko
larinya ke oleh-oleh lah ya. Cuma salah satunya ada produk yang ini utamanya keju Mamasha gitu. Itu udah memang udah cita-cita, udah masuk dalam impian itu. Aha. Tapi untuk merealisasikan bagaimana? Belum. Akan ada acuan atau target? Oh kayaknya tahun ini akan ada offline-nya kayak tokonya kayak itu. Ya insya Allah dalam ya berdoalah Kak. Berdoa ada Ya karena ya. kan takutnya kalau kita bilang Bener. ini datanya gak jadi, kita kecil hati kan. Ah, Bismillah, mudah-mudahan lancar, Allah mudahkan ya, mudah-mudahan terlaksana. terpenting itu ikhtiarnya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini juga pelanggannya masih tetap jalan kayak itu kan. Alhamdulillah bertambah. Bertambah malah di sini. Iya. Dan mengenai bertambah itu tentu dengan mencakup banyak hal ya supaya pelanggan bertambah itu. Iya. Kayak Raso tadi sudah kita bahas juga, dan juga mengenai apa namanya itu pelayanan kita juga di situ Iya kan. pasti. Aha. Untuk yang mungkin ada di luar kota, apakah juga ada saat ini untuk pelanggannya? Kalau tahun lalu tuh pernah luar kota, Prabu Muli sama Muara Enim. Oke. Cuma tahun ini kayaknya belum. Karena kan kebetulan Lebaran kan yang banyak tuh pesannya pada saat Lebaran. Oh itu. Aha. Dan biasanya kalau Lebaran itu kayaknya dari bulan puasa sudah mulai banyak MPO ya. Sudah, makanya kita udah buka catatan, Aha. sudah mulai open PO untuk bisa proses. Jadi pada saat mereka Lebaran mereka sudah terima semua pesanan. Oke. Dan dari pandangan ataupun juga pendapat CK, mana sih caranya supaya menjaga kualitas saat bisnis kita berkembang? Tadi kan menambah pelanggannya semakin bertambah tuh. Untuk menjaga kualitas supaya bisnisnya tetap berkembang, bagaimana menurut CK? Biar tetap selalu berkembang, ya balik lagi Kak, rasanya jangan pernah berubah. Rasa faktor yang paling pernah penting ada itu. itu harus tetap bertahan itu rasa itu. Karena nggak semua bentuk di luar sana belum tentu rasanya yang sama. Penasaran kan? Oke, jadi itu tadi kembali ke rasa itu lah yang menjadi utama Iya, kan. rasanya tuh yang utama. Jadi bagaimanapun banyak varian, tapi rasanya tidak kuat di lidah penikmatnya, pasti akan tetap berpaling itulah kan endingnya kayak Iya, itu kan. benar. Tapi alhamdulillah sejauh ini memang sudah eksis dan juga makin bertambah tuh. Tapi kalau dengan suami bagaimana nih untuk diskusinya tetap menjadi rekan juga ya secara tidak langsung? Tetap itu tetap sebagai tempat cerita, tempat tanya, Tempat marah cari juga ide. kadang Iya, ya. gebak-gebuk gitu. Tapi tetap support Itu. karena kan kita tetap minta pendapat cerita atau apa kan Benar. ke suami ya Kak ya. Jadi beliau sangat Mendukung support ya. lah untuk usaha ini. Apalagi pada saat libur. Oh iya, itu dia harus dilibatkan untuk buat kue kalau ada pesanan. Ada aku nak tidur, aku nih libur. Ada acak pokoknya bantu dulu Iya, deh. bantu dulu mama ini. Iya. Dan apa namanya tuh kalau siapa tuh dia anaknya usia berapa saat ini? Saat ini usia 16 tahun. 16 tahun, jadi sudah lumayan cukup bisa membantu juga tuh Iya, anaknya ya. alhamdulillah sudah mulai mandiri lah. Itu sudah kategori apa tuh kalau 16 Remaja tahun? ya. Remaja ya. Dia kayaknya sudah update juga nih mengenai sosmed dan lain Iya sebagainya. pasti anak Gen Z sekarang Gen udah Z. tahu itu kan. Malah pintar lah dia dari kita kan. Iya, malah kita belajar sama dia. Itu tadi. Artinya di sini akan sangat mungkin ya ke online itu tadi, mengingat juga anak juga sudah remaja. Iya, bisa. Itu pasti akan kita lakukan untuk online. Karena online itu peluangnya sangat besar. Itu. Kalau lokasinya di mana? Siapa tahu pendengar kita tidak tahu jadi ke rumah kami nih. Nah, iya nih kami tinggal di Sukabangun. Oh, yang di Sukabangun. Oh, Iya, dekat tuh dari deket tempat Hero Kuburan juga. Cino Talang Kerikil. apa dia namanya? YPAC itu bukan? YPAC ya. Oh, YPAC. Yuka, Sukatani. Yuka. Oh, di Yuka. Yuka. Itu nyebutnya YPAC Sukatani Yuka Jelagalo di situ Iya, ya. setelah kalau Sukabangun Sugarisan itu Yola. Maju dikit Sukabangun di situ. Jadi Iya. memang ini pemesanan tetap online, tapi kalau memang ada yang pengen datang ke rumah untuk ngambil pesanan, Boleh. boleh baik. Selagi uangnya ada di rumah kayak teman Iya, CBC ya. janjian dulu kita. Janjian dulu. Oke, baik. Dan melihat perkembangan dari waktu ke waktu dari awal merintis usaha ini sampai dengan 2026, catatan CK apa Be mengenai bisnisnya? Ada enggak sih kayak apa ya, sebuah catatan, oh ternyata ini nih 2025 tadi catatannya kurang banyak
Iya pasti varian sih atau kalau apa? dari tahun ke tahun cuman lihat dari perkembangan Ah, peminat pembeli sih Kak. Jadi oh iya catatan iya. itu kan dari tahun waktu awal-awal kan baru teman yang terdekat. Aha. Habis itu dari keluarga-keluarga terdekat, Hmm. dari keluarga eh, dari ipar, keluarga Aha. adik. Nah, habis itu lanjut ke teman-teman yang lain kan udah sampai ke mulut ke mulut ke mulut ke mulut. Nah, itu akhirnya jadi Hmm. setiap tahun tuh alhamdulillah pelanggan pembeli itu orangnya banyak bertambah orang-orang baru. Oke, jadi pergerakan untuk progresnya itu meningkat ya di situ Iya, ya. alhamdulillah. Aha, dan itu tadi mencicip balik-balik ke rasa itu tadi kan. Oke Mhm. baik, dan untuk saat ini belum ada kepikiran akan nitip ke pusat oleh-oleh mungkin atau ke retail yang ada di Palembang yang lokal dulu. Ada sih ke Sebenarnya situ. ada Kakak, cuman kan kita masuk ke toko-toko mereka itu kan Aha. mungkin banyak persyaratan atau bagaimana walaupun punya kita sudah legal ya, udah Aha. ada sertifikat halal juga sama surat izin. Mhm. Itu tuh pengen masuk ke toko-toko, cuman kan aku Aha. berharap kalau bisa aku punya toko lah Nah gitu. itu tadi. Aha. Cita-citanya pengen punya toko gitu. Mhm. Karena kan banyak dari kawan-kawan pelaku usaha ini, selain mereka jualan online, ada Mhm. beberapa juga yang menitipkan kayak di pusat perbelanjaan, Mhm. pusat Sama oleh-oleh, kayak. ataupun juga tempat frozen yang memang Mhm. menyediakan banyak pilihan makanan dan juga minuman di situ. Tapi kedepannya mungkin mudah-mudahan ada juga di situ Kak Iya. Gia. Mhm. Sehingga walaupun belum punya toko, produknya gampang didapat juga. Iya. Tapi mungkin pertimbangannya lebih ke stok ya. Iya, Yang seperti karena itu kan kan kita harus produksi tuh. sebenarnya gini Kak, kan kalau kita keluarnya hampir setiap hari, kan orang itu Mhm. rasanya tuh nggak jadi penasaran Oh Kak. itu. Jadi kita buatnya buat PO atau kita buatnya pas Lebaran. Jadi mereka tuh bisa nyicip rasa itu pada Mhm. saat ya Lebaran adanya gitu. Kalau hari-hari Ah. takutnya kan namanya rasa ini kan Mhm. orang kan lidah itu pengen coba rasa baru, rasanya Cepat udah tahu. bosanan kan? Mhm. Jadi kita selalu buatnya untuk menjaga rasa itu tadi. Jadi kita tidak terbitnya untuk eh, semua apa setiap hari gitu. Jadi Gitu. sesuai pesanan aja. Itu ya pertimbangannya di Jadi situ. ketiba mereka kangen dengan rasa Mhm. ini, nah wah kangen rasa ini kayak lagu ya. Nah itu bisa langsung kita Oke. buat. Dan di bulan Mei ini kita kan bakal lebaran haji kita Iya, nyebutnya ya. nah itu biasanya itu rame juga itu Kak. Apakah ada ini juga nih kayak lebaran pasti beda. Lebaran Iya, Idul Fitri sama Lebaran Idul Adha tentu ada perbedaan di sini. Tapi tetap pelanggan akan menantikan juga nih kan. iya ada ini ya udah menunggu Kak. Nah ini persiapannya biasanya menghadapi momen spesial kayak itu bagaimana tuh? Iya pasti bahan baku udah kita apa bahan-bahan udah kita siapkan semua. Jadi Mhm. pada saat nanti mereka pesan udah kita tinggal langsung buat. Oke, dan biasanya ada ini ya kalau ibu-ibu sekarang tuh kayak arisan lebaran tuh. Ya, tapi kami udah buka Udah bukan arisan arisan ya. karena kan alhamdulillah terjangkau lah Kak. Oh iya 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 terjangkau. Iya, Kisaran harganya masih menyentuh puluhan ribu lah ya. iya puluhan ribu. Apalagi dengan kemasan-kemasan pilihan tadi tuh. Iya. Ada yang seperempat, ada juga yang setengah kilo, Mm-mm. dan yang sekilo ada juga. Sekilo palingan plastiknya 2 itu Dua lah. kayak itu tadi. Iya, Tapi kalau dibuat satu belum, belum. belum. Jadi memang Tapi masih kita fokus juga ada ini. kemasan itu loh apa hampers buat lebaran. Nah ini tadi berapa tuh? Siapa tahu ada yang kepikiran selain lebaran mungkin menghadapi KG. Iya, Biasanya bisa hampers ada. ini kan kayak Natal ada juga Iya, tuh. Natal ada, Aha. terus lebaran. Misalnya ada ucapan apa untuk Mhm. kan ada biasa kan sekarang itu suka ngucapin Tahun baru tuh biasanya ada iya, juga. tahun baru. Aha. Nah, itu kita ada buat. Dan juga memang itu disediakan juga ya Iya. di momen Pokoknya tertentu, pesen itu jangan waktu deket karena kan itu Mhm. berupa hampers kan harus persiapan ini ya dari Benar. kotak, dari bentuk, dari Mhm. pita, dari cetakan nama itu kan butuh waktu lah. Betul waktu itu tadi Iya. jangan terlalu mepet waktunya. Iya benar. Oke baik. Dan karena ini sudah di penghujung perjumpaan mungkin harapan kedepannya CK untuk usahanya nih pengen bagaimana nih mudah-mudahan. Ya kalau tuh harapan itu selalu apa ya maju terus lah Kak, selalu berkembang keju Amin. spiralnya, Heeh. peminatnya lebih banyak lagi, terus Amin. jangkauan bisa sampai ke luar kota itu Dan sih. itu tadi ada toko offline-nya ya. Yes, Pokoknya kita aminkan mudah-mudahan ini akan segera amin, terwujudkan ya. amin. Dan pesannya mungkin untuk pendengar ataupun juga sesama pegiat usaha juga yang kebetulan juga
mungkin lagi monitor siaran kita, apa yang Mhm. pengen disampaikan tuh? Kalau pesen ya Kak ya, Aha, kalau untuk, terutama untuk ibu rumah tangga, kalau aha, misalnya ada niat, ada kemauan atau punya ide mhm, baru masakan, ya kenapa tidak dicoba. kita dicoba. Mhm. Terus kan sekarang fasilitas banyak ya, media Ah, sosial, nah itu itu. bisa digunakan. Intinya sih, jangan, kalau kata anakku kita harus rajin. Mhm, Nah itu, jadi rajin cari informasi, rajin, aha, menggali apa yang ada di diri itu. kita. Nah itu harus kita gerakkan. Oke, dengan demikian akan membentuk kita sebagai seseorang yang update juga ya. Iya Update dari benar. zaman, update dari ilmunya dan lain Iya, sebagainya di situ. Dan satu mhm. lagi untuk yang spesial, untuk ibunya nih. Ya Mungkin pasti, lagi monitor heeh. juga karena ini beliau awal mulanya kan Iya bener, dengan ada resep penerbit ini. usaha, iya bener. Apa yang pengen disampaikan? Kalau buat ibu sih, alhamdulillah terima kasih ibu Aha, sudah memberi resep, keluarga intinya ya. Jadi mhm, alhamdulillah keju spiral ini mulai dikenal di Palembang. Nah, amin. mudah-mudahan udah sampai keluar kota yang lainnya gitu sih. Terima Oke. kasih ibu, love you. Terima kasih sekali lagi untuk ibu, siapa namanya ibu kita nih? Ibu Husnina. Ibu Husnina, sehat selalu di situ ya. Mudah-mudahan Kaki ada kesempatan ke Ini aku jadi Palembang. kangen ibu. Ada kesempatan ke Palembang, mampir juga ke Perompak ya. Iya boleh, Karena kita pengen banyak ngobrol tuh dengan ibunya iya Kaki-nya. boleh, Masya Allah. Amin, Terima kasih mudah-mudahan Kak. Kaki segera akan terwujudkan itu ya. Amin. Oke, dan sekali lagi terima kasih buat Cek Eka. Iya. Mudah-mudahan usahanya terus berkembang Amin. dan juga harapan tadi juga akan tercapai dan Amin. kita nantikan updatean mengenai tokonya itu tadi ya. Amin, insya Allah. Baik, Manca Bice dengan tuntas sudah obrolan kita di Teras UMKM edisi Senin awal pekan tanggal 20 April 2026 bersama dengan Mbak Eka Putri yang merupakan owner kue keju Spiral. Mudah-mudahan obrolan kami ini bermanfaat untuk Manca Bice dan kita akan berpisah. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Perompak FM Palembang. Kita bakal berlanjut di siaran Sriwijaya Siang. Oke, sekali lagi Perompak FM Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.